Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidil qahar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan Al-Fakir yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala wasilah dari kajian ini. Dan juga kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan amal yang diterima, diberikan rezeki yang berkah. Kita dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan daripada doa yang ditolak, dan juga dijauhkan dari rizki yang tidak berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan juga salam tidak lupa selalu kita surahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita umatnya, yaitu mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di mana tidak ada orang ya yang satupun mereka mengharapkan syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membagikan satu kaifiat salat istikharah yang masyhur 'inda sufiyah, ya. Salatul istikharah al-masyhur 'inda sufiyah. Ya, salat istikharah yang terkenal di kalangan orang-orang sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istikharah ini tentunya fungsinya atau fadilahnya atau manfaatnya adalah ketika kita memiliki satu pilihan-pilihan yang memang ya sulit untuk kita tentukan pilihannya, ya maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sholat istikharah. Contoh misalkan orang jodoh, masalah jodoh misalkan antara si A dan si B, itu kan kita menentukan satu pilihan untuk ke depan kita, seumur hidup kita, yaitu menjalankan kehidupan dengan pasangan kita, istri atau suami kita. Ya. Oleh karena itu, jangan kita asal memilih dengan hawa nafsu kita. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika kita menghadapi dua atau lebih pilihan, maka kita dianjurkan untuk sholat istikharah. Biar nanti Allah yang nuntun kita. Allah yang tuntun kita mana yang baik untuk kita. Kadang-kadang menurut kita ini baik, tapi menurut Allah lain. Gitu ya. Karena kita hanya bisa melihat zahirnya saja. Ya. Nah, itu masalah jodoh atau masalah pekerjaan, ya. Misalkan kita diterima di dua tempat pekerjaan, ya kan? Nah, kita bingung mana nih yang maslahat untuk kita, ya, untuk saya maslahat yang mana, pekerjaan yang mana nih yang baik untuk saya ke depannya, ya, yang mungkin bisa memberikan rezeki yang halal, yang berkah, ya kan? Maka ketika kita bingung di situ, kita dianjurkan untuk membaca untuk sholat istikharah, ya, untuk melaksanakan sholat istikharah. Atau juga di momen-momen sekarang ini, ya, yaitu saat pemilu, ya, ada 01, ada 02, ada 03.
Nah, bagi teman-teman semua yang masih bingung, mana nih pilihan yang baik, mana pilihan yang di situ ada ridho Allah, ya kan? Kalau masih bingung, ya, belum menemukan, maka dianjurkan untuk sholat istikharah. Kenapa? Karena memilih pemimpin itu sangat penting, ya. Memilih pemimpin itu sangatlah penting karena kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu akan mempengaruhi kita, masyarakat di bawah, ya. Apa namanya? Ketika pemimpin tersebut dekat dengan Allah, ya, dekat dengan ulama, mau menerima masukan-masukan ulama, mau menerima masukan orang yang baik di sekitarnya, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang maslahat untuk rakyatnya. Akan tetapi ketika ada satu pemimpin yang jauh dari Allah, jauh dari ulama, tidak mau menerima nasihat ulama, tidak mau menerima masukan-masukan yang baik dari orang-orang sekitarnya, ya kan, untuk kemaslahatan rakyatnya, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada masyarakatnya, pro kepada rakyatnya. Nah, karena saat ini kita kebingungan memilih mana pemimpin yang betul-betul Allah ridhoi, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah, ya, ya. Bukan lebay, bukan. Masa memilih pemimpin juga hanya masalah pemimpin harus istikharah. Loh, enggak. Karena pemimpin itu sangatlah penting untuk kita. Ya, untuk kita masyarakat di bawah itu sangatlah penting. Maka dari itu kita dianjurkan untuk sholat istikharah. Nah, ini insya Allah kita akan membahas kaifiyat, tata cara, yaitu sholat istikharah. Tapi istikharah al-masyhur inda sufiyah, yaitu yang masyhur di kalangan orang-orang sufi yang mereka banyak melaksanakannya, mempraktekannya. Ya. Sebutkan di sini. Nah, ya, niat sholat istikharah. Ya. Nah, sholat istikharah ini dilakukan sebanyak 2 rakaat saja. Ya. Sebanyak 2 rakaat saja. Nah, bagaimana niatnya? Niatnya usolli sunnatul istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu niat saya sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, rakaat yang pertama, ya, itu membaca surat Al-Fatihah, ya, sebanyak 1 kali. Kemudian setelah itu yaitu membaca apa? Membaca wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, setelah baca itu, baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya, sampai akhir. Nah, itu rakaat yang pertama. Ya. Jadi nanti insya Allah sholat istikharah ini bisa memberikan solusi, ya, untuk kita dalam memilih apapun permasalahannya. Nah, kemudian fi rakaat tsaniyah, dalam rakaat yang kedua adalah setelah membaca surat Al-Fatihah, yaitu membaca wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, setelah membaca itu ayat tadi, yaitu membaca Qulhu atau surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Nah, setelah selesai sholat, ya, kemudian kita salam, ya, ada doa khusus yang dibaca, ya, ada doa khusus yang dibaca, ya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi aw askunu fi haqqi wa fi haqqi ghairi وجميع ما يتحرك فيه غيري أو يسكن في حقي وفي حق أهلي وولدي وما ملكت يميني من ساعة هذه إلى مثلها من اليوم الآخر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي يا أرحم الراحمين وإن كنت تعلم أن جميع ما أتحرك فيه أو أسكن في حقي وفي حق غيري وجميع ما يتحرك فيه غيري أو يسكن في حقي وحق أهلي وولدي وما ملكت يميني من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كنت وتولى بلطفك أمري دنيا وأخرى إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, ini kita baca. Nah, doa ini dibaca ya setelah kita melaksanakan sholat istikharah. Insya Allah dengan kita melaksanakan kaifiat yang tadi ya yang tadi saya bacakan ya, insya Allah semua permasalahan-permasalahan, semua pilihan-pilihan ya yang menjadi kebingungan kita dalam menentukan pilihan-pilihan tertentu, maka ya Allah akan bukakan, Allah akan mudahkan ya. Ya entah itu misalkan lewat mimpi atau misalkan ada dorongan hati yang kuat kepada pilihan yang mana gitu kan ya, maka itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dilaksanakan itu jangan satu kali, tapi memang betul-betul kita sampai menemukan pilihan yang apa namanya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang membuat hati kita kuat ke arah pilihan tersebut ya. Dengan kita kuat hati kita dengan pilihan tersebut, maka yakinlah itu adalah jawaban dari doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas ada manfaatnya. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.